Pertandingan yang mempertemukan Manchester City dan Arsenal sudah pasti akan menjadi sebuah laga yang seru. Pasalnya, City selaku tuan rumah kini hanya tertinggal 5 poin dari The Gunners di puncak klasemen. Dan pertandingan keduanya diyakini akan jadi penentu siapa yang akan menjadi juara EPL musim ini. Tentu saja, laga ini diperkirakan akan menjadi sangat krusial bagi kedua tim. Seandainya Arsenal kalah, City tentu kembali membuka peluang untuk menyalip Arsenal di pekan-pekan terakhir karena masih menyimpan satu laga lebih banyak daripada tim Meriam London. Apalagi di pertemuan pertama musim 2022-2023, Arsenal harus kalah telak dari Manchester City dengan skor 3-1. Maka tidak heran ini disebut sebagai laga yang sulit khususnya buat Arsenal. Karena selain melawan kolektivitas City yang tengah on fire, mereka juga harus menemukan cara bagaimana caranya menghentikan Erling Haaland. I believe that he's going to beat it. He's so driven to score. I think you can see that he's always making runs into the box, always wants to be there for the finish, and I see the determination from him, and yeah, hopefully he can. Keyakinan yang diutarakan oleh Phil Foden memang sangat wajar, sebab bagaimanapun Erling Haaland sudah mampu membuat gebrakan kendati ini adalah musim pertamanya di EPL. Dan kini pemain 22 tahun tersebut hanya butuh 1 gol lagi untuk menaruh namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah EPL, serta 3 gol lagi untuk melewati rekor Alan Shearer sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Liga Inggris. Erling Haaland, and I have to mention, by the way, that means it's 100 Premier League assists for Kevin De Bruyne for City. Kita semua tahu jika laga ini akan jadi laga yang begitu berat bagi anak-anak muda Arsenal. Sebab ini jelas ujian mental terberat yang harus mereka hadapi. Apalagi melihat kondisi lawan mereka yang tengah on fire dalam 16 laga terakhir. Termasuk saat mempermalukan raksasa Jerman Bayern Munchen di Liga Champions. Jelas, mau tak mau Arteta harus memutar otak untuk meramut taktik terbaik. Apalagi City punya bomber mematikan dalam diri Erling Haaland. Jelang pertandingan penting ini, kedua tim bisa dibilang sedang dalam situasi yang berbeda. Meskipun Manchester City diketahui masih bermain di 3 kompetisi termasuk Liga Champions dan Piala FA, skuad asuhan Pep Guardiola nyatanya tetap bisa tampil oke di setiap laga. Apalagi di EPL, City sedang ngeri-ngerinya. Dari 5 pertandingan terakhir, City tidak pernah menelan 1 kekalahan pun. Bahkan tercatat, tim biru Manchester itu mampu mencetak 14 gol. Dan saat tampil di luar Liga Inggris, City berhasil 2 kali mencetak lebih dari 5 gol dalam 1 pertandingan. Pertama saat melibas RB Leipzig dengan skor 7-1 di Liga Champions. Dan ketika mengalahkan Burnley 6-0 di Piala FA. Jika City tengah on fire, Arsenal justru sebaliknya. Skuad asuhan Mikel Arteta baru saja terdepak dari kompetisi Europa League. Menghadapi Sporting Lisbon di 2 leg babak 16 besar, Arsenal hanya mampu menahan imbang dengan skor 2-2 dan 1-1 sebelum akhirnya kalah melalui skema adu penalti. Sedangkan dalam 5 pertandingan terakhir di Premier League, The Gunners hanya mengantongi 2 kemenangan dan 3 sisanya berakhir imbang. Secara beruntun kalah melawan Liverpool, West Ham, serta Southampton. Menghadapi laga penting, Pep Guardiola memang terkenal akan celotehnya yang kadang bisa bikin pikiran pelatih lawan seolah terganggu. Yap, bukan Guardiola namanya jika tidak melakukan mind games jelang laga besar. Seperti yang terbaru, entah kesambet apa, di saat pelatih-pelatih lain mungkin akan menyimpan rapat rahasia tim mereka, pelatih asal Spanyol itu justru kebalikannya. Yap, Guardiola malah bisa dibilang akan membantu Mikel Arteta dengan mengatakan cara untuk bisa menghentikan Erling Braut Haaland. Di situ Pep berkata, kalau pengalamannya saat menghadapi Dortmund yang diperkuat oleh Haaland di musim 2021, di mana menurutnya kunci menghentikan Haaland
adalah sesedikit mungkin melibatkan Haaland dengan bola. Dengan begitu, penyerang Norwegia tersebut dijamin akan kesulitan menemukan celah dalam mencetak gol. What he have shown in his career not here is difficult to can imagine, but I think as a team to be involved as less as possible. So yeah, so when we play against him when he was in Borussia Dortmund, is try to have 70-80% of ball possession to don't be involved as much as possible. As much we have the ball, we have more chances. Secara garis besar, banyak faktor yang bikin City lebih diunggulkan dari Arsenal. Salah satunya dari segi head-to-head, di mana dalam 5 pertemuan terakhir tercatat Arsenal bahkan selalu kalah. Dimulai dari laga terakhir mereka di Emirates Stadium saat Arsenal kalah 1-3 dari City. Kemudian laga Piala FA yang dimenangkan oleh City 1-0, berlanjut ke 3 kekalahan lainnya, yaitu 1-2 untuk City di IPL musim 2022, City versus Arsenal dengan skor 5-0, dan juga Arsenal versus City dengan skor 0-1 untuk City di musim 2021. Hasil imbang 3-3 Arsenal saat melawan Southampton jelas membuka kembali kesempatan bagi Manchester City dalam perburuan gelar Liga Inggris musim ini. The Gunners, yang sedang mengejar gelar pertamanya sejak tahun 2004, kembali mendapatkan tekanan mental dari sang juara bertahan. Saat ini mereka cuma terpaut 5 poin dan City masih menyimpan 1 laga sisa. Maka tidak heran kalau laga yang berlangsung di Etihad Stadium tersebut bisa jadi laga penentu juara Liga Inggris musim 2022-2023. Ya, pengingat Arsenal dan Manchester City pastilah sama-sama berambisi untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Sudah dipastikan laga akan berjalan alot dan ketat. Jika kedua tim datang dengan kekuatan penuh, jual beli serangan diperkirakan akan tersaji. Dan bila nantinya City bisa menang, maka peluang untuk meraih treble jelas kian terbuka. Sebab di Piala FA mereka sudah masuk final, dan di Liga Champions mereka kemungkinan besar akan bisa jadi juara, andai bisa menaklukkan Madrid di semifinal. Namun melihat segala catatan yang ada baik statistik ataupun permainan di atas lapangan, bisa dibilang laga ini 60% mutlak akan dimenangkan oleh City. Sebab ya di pertemuan pertama yang dimainkan di kandang Arsenal saja, City bisa dengan mudah mengalahkan Arsenal. Apalagi nanti di kandang sendiri. Ya too easy lah.